Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di channel saya Nuri Windawati, ibu rumah tangga bekerja dengan 3 orang anak. Illal jannah, sadaqallah wa sadaqa rasulullah, amma ba'd. Sadatal a'izza, para ulama, para sesepuh dan tokoh masyarakat, para asatidah, wabil khusus saudara saya Al-Mukarram Ustadz Rifki, Ustadz Tobib, ibu-ibu jamaah Al-Muti'ah, Samroh Al-Muti'ah. Saya kok nggak asing ya? Memang pernah ketemu? Nggak pernah ya Ustaz ya? Pak RW, Pak RT, segenap undangan yang hadir, dan yang paling berbahagia pengantin kita pagi ini, Al-Mukarram Abah Haji Warjuki dan Al-Mukarramah Umi Hajah Susi. Saya tidak tahu ini berkenan dipanggil Abah Umi, kalau enggak ya nanti nggak usah. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi ini atas izin Allah, atas takdir Allah, kita semuanya hadir untuk ikut berbahagia atas kerawuan saudara kita dari Tanah Suci setelah hampir 1 bulan berpisah dengan kita karena tugas dan amanah menjalankan perintah Allah, menyempurnakan rukun Islam yang kelima. Dan kita bersyukur bahwa Pak Haji Juki dan Ibu Hajah Susi ini kembali dengan sehat selamat. Amin. Dan saya lihat, saya pantau dari jauh, ada yang berubah. Boleh jujur ya Bu, ada yang berubah. Saya tidak muji yang perempuan, saya muji yang laki-laki. Saya bertemu dengan beliau Abah Juki ini nggak sekarang, sebelumnya sudah ketemu. Hari Senin yang lalu saya sudah ketemu beliau, dan oleh-olehnya sudah saya terima. Wajahnya tambah cerah, tambah ganteng, nampak lebih muda. Nanti ibu-ibu bagian memuji Pak Susi ya. Karena memang bukan mitos Bapak Ibu, kalau orang itu hajinya lillah atau ibadah itu yang lillah, itu kan berefek wajhun malih, efeknya itu wajah yang berseri-seri. Dan tanda haji mabrur itu ya memang senyumnya ini pertama. Mudah-mudahan apa yang kita lihat adalah isyarah bahwa benar-benar Allah telah menyempurnakan ibadah beliau berdua, dan Allah benar-benar menghadiahkan haji mabrur untuk beliau berdua. Amin, Allahumma amin. Dan doanya adalah kita semua yang hadir, yang hormat kehadiran beliau, insya Allah secepatnya ketularan. Amin. Saya ulang doa saya, mudah-mudahan yang hadir siang hari ini secepatnya ketularan. Amin. Dengan takdir Allah, dengan izin Allah. Insya Allah nanti difasilitasi oleh Abah Juki, naik haji rombongan, langsung naik bis dari Sidoarjo ke Mekah. Sekali pesawat-pesawatan. Dan kita hormat ke sini ini orang-orang beruntung Pak Bu, karena kenikmatan yang Allah berikan kepada saudara kita, kemudian kita hadir untuk mengucapkan kalimat selamat, itu pasti nikmatnya akan segera tertular.
Di dalam konsep kita ini, kalau kita misalkan belum punya rumah, cari teman yang punya rumah, sekalian rumah yang bagus, datangi rumahnya, pinjam, Mbak, aku pinjam rumahmu ya Mbak, pegang rumahnya, dan kemudian bilang, ya Allah, saya pengen rumah seperti ini. Insya Allah cepat terkabul. Yang belum punya mobil juga demikian, datanglah ke rumah saudara kita yang mobilnya bagus, pinjam, Mas, aku pinjam mobilmu, berdoa, ya Allah, aku pengen mobil kayak begini. Insya Allah cepat ketularan. Yang belum punya suami, waduh, lagi suami ya. Kalau ada teman yang punya suami soleh, doalah kepada Allah. Tapi ini nggak seperti mobil sama rumah, beda loh Bu. Ini nggak usah diseling, Mbak, aku nyari bojomu ya, jempolnya Mbak. Nah, ini namanya salah konsep. Dan hari ini, maka sesungguhnya kehadiran kita ini idkhalus surur kepada keluarga. Yang kedua adalah kepingin mendengar cerita beliau, tapi nggak mungkin beliau cerita di sini. Nanti kalau ada waktu santai, ibu-ibu bisa langsung tanya, ya apa Mbak Susi nangkono. Kalau begini ini suasana kan agak semi resmi, jadi mau cerita itu nggak enak. Tadi aja sambutan diwakilkan saya kok. Nanti pasti cerita tentang pengalaman spiritual, pengalaman perjalanan mulai awal sampai akhir. Itu yang kita ingin dengarkan dari beliau berdua, ceritanya. Yang kedua adalah berkah doanya, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan al-hujjaj wal umar wafdullah. Orang yang berhaji dan berumroh itu adalah orang-orang yang pilihan Allah. Inda'auhu ajabahum, kalau mereka berdoa pasti diijabah. Wa ini istaghfaru ghafara lahum, dan kalau mereka mohon ampun pasti diampuni. Dan nanti doanya juga saya wakili. Tapi walaupun saya wakili, tapi beliau berdua yang mengaminkan itu nilainya sama. Jadi yang pertama ceritanya, yang kedua adalah barokah doanya yang ditunggu. Nah ini yang ketiga, oleh-olehnya. Tapi mohon maaf ibu-ibu, kalau Anda ini selalu berharap yang ketiga, maka niat Anda kesini salah. Jadi tolong, seandainya nanti ada oleh-oleh, ucapkan alhamdulillah. Seandainya tidak ada, juga ucapkan alhamdulillah. Sopo innalillahi. Dan beliau insya Allah tidak menutup mata. Tapi mohon izin Bapak Ibu, mohon izin, kalau kita berharap dibelikan barang di tanah suci Mekah maupun Madinah, tidak mungkin beliau lakukan. Keterbatasan tas beliau ini Pak Bu, ini tas beliau ini kan maksimal hanya 30 kilo, 25 plus zam-zam 5 liter, berdua 50 kilo. Gak mungkin kalau sak PSG ini, sak Boston ini dibelikan di tanah suci, itu tidak mungkin. Apalagi punya komunitas ini pengajian Qurrata Ayun, itu berapa pengurusnya, gak mungkin dibelikan di sana. Ada lagi sahabat-sahabat pesti-pestinya juga banyak. Tentu beliau cerdas, yang dibelikan di sana itu hanya orang-orang khusus, orang-orang tertentu dan istimewa. Ya salah satunya ustadznya, itu pasti. Adapun tetangga, sahabat-sahabat, ya mohon maaf, karena keterbatasan kapasitas tas ini loh Pak Bu. Nanti kalau overload nanti disita, malah nggak berangkat ke tanah air. Jadi sebagian mohon maaf ibu-ibu, tidak dibelikan di tanah suci, tapi di Ampel dan Selompretan. Tapi ingat, itu pun barokah ya. Jangan pernah kita meremehkan Ampel dan Selompretan. Kemarin saya itu Ustaz Rifki ke sana ya, itu kan ada namanya Kak Kia. Pasar Kak Kia itu pasar termurah sekarang. Dulu ada pasar Seng, pasar Sengnya sekarang itu sudah digusur, diganti lagi pasar Ja'fariyah, sudah digusur. Sekarang muncul Kak Kia, ini favorit orang Indonesia, tapi baru, mungkin sementara Pak Juki sama Mbak Susi belum tahu. Nanti katanya umroh baru saya ajak ke sana, insya Allah. Itu murah-murah Pak Bu, udung, pasmina, sajadah murah-murah. Setelah saya baca Made in Indonesia, jadi jamaah haji Indonesia pergi ke Mekah beli barang Made in Indonesia. Iya.
Nah yang jual kan orang Bengali, orang Bangladesh semua pakai bahasa Arab. Isyhad Indonesia, ya Indonesia, Indonesia. Dia bilang bahasa Arab, saya yang kulaan ke Indonesia. Indonesia, Jawa Syarqiyah, wala Jawa Wusto, wala Kalimantan, wala Sumatera, Surabaya, Surabaya. Ternyata kulaan di Surabaya. Saya uber lagi, Surabaya, Surabaya, Khafasan, Khafasan. Pasar Kapasan maksudnya. Khafasan, Khafasan. Jadi orang Surabaya mesti Sidoarjo haji belonjo produksi Indonesia, produksi Khafasan. Jadi nggak apa-apa Pak, yang penting doanya. Dan lebih lagi Bapak Ibu, beliau berdua ini membawa spirit yang luar biasa. Dulu waktu keberangkatan saya sempat ada PR ya, PR bahwa di dalam praktek-praktek haji mulai awal sampai akhir ini kan syarat dengan hikmah dan pelajaran hidup. Makanya saya selalu mengatakan ini adalah pesantren kehidupan. Biasanya di sana juga sama ustadz, kiai pembimbingnya juga diajari tentang kehidupan ini apa. Makanya saya sebut orang yang pulang dari haji itu seperti orang yang pulang dari mondok. Di samping ada urusan dia dengan Allah, juga ada urusan dia dengan sesama manusia. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seorang sahabat tentang kemabruran haji. Ma birrul haji ya Rasulullah, apa tanda kemabruran haji itu wahai Nabi? Qal, Nabi menjawab, thayyibul kalam wa it'amut ta'am. Baik kata-katanya dan suka berbagi makanan. Bapak Ibu, haji itu kan ibadah ritual, tapi efek dari haji adalah ibadah sosial. Makanya Rasulullah ketika ditanya tentang mabrurnya haji, bukan menjawab dia yang wukufnya baik, dia yang tawaf sa'inya baik, dia yang lontar jumrohnya baik. Bukan. Lontar jumroh, wukufnya Pak Juki sama Mbak Susi, mabit di Musdalifah, tawafnya beliau itu hanya beliau kepada Allah. Tapi urusan kita ketika datang ke tanah air, dua, semakin baik tutur katanya dan semakin senang berbagi kepada orang lain. Maka tidak ada jawaban bahwa haji mabrur itu adalah orang yang paling dicintai Allah. Satu sahabat tanya kepada Rasulullah, ayyul a'mal ahabbu ilallah. Hadis ini riwayat Tabrani dari Abdullah bin Umar. Rasulullah menjawab, sururun yudkhiluhu ala qalbi muslim. Sururun, memberikan kebahagiaan dan menanamkan kesenangan ala qalbi muslim, di hati saudara-saudara muslim seperti ini. Bapak Ibu, Senin kemarin itu saya jujur Pak, saya dalam hati mohon maaf Pak Juki ya, mohon maaf saya harus ceritakan ini supaya saya plong gitu, saya nggak enak gerundel terus, aku tuh tak sampai gitu. Jadi saya itu kan memang nggak bawa sopir waktu hari Senin, saya nyetir sendiri, kemudian pintu saya itu dibuka Pak Juki di parkiran gitu. Saya heran Pak Juki wajah kok berubah ya, mungkin waktu berangkat kan saya lihat beliau itu umurnya kira-kira begini, ini tambah 6 ya. Masuk gara-gara raup banyu zam-zam ibu. Ternyata beliau dipuji seperti ini nyantai. Yang salting itu kan istrinya. Loh, beliau kan nyantai, coba Ustaz Rifki lihat beliau kan santai, wajahnya datar gitu, saya puji. Artinya nggak ada pengaruh, yang salting yang sebelahnya. Mana apa ini? Tapi belum periksa ke dokter kandungan kan Pak Juki? Jangan-jangan ada izinnya lagi. Alhamdulillah. Saya kan begini loh, orang ini loh beda ya. Ya itu mungkin perasaan saya saja mungkin, karena lama nggak ketemu. Dan itu benar Bapak Ibu. Mabrur itu kan klimaks dari kebaikan, albir itu kan klimaks dari kebaikan. Makanya sampai kepada orang tua pun diperlakukan kata-kata birrul walidain. Klimaks dari semua kebaikan itu namanya mabrur. Kalau dikatakan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan kecuali surga. Al-jannah di sini ini kan terjemahnya apa? Surga dalam konteks tempat yang menyenangkan. Makanya orang yang dekat beliau berdua itu pasti menyenangkan, entahlah apa itu, apa dengan memandangnya,
atau dengan diskusi berbicara dengan beliau, yang jelas ada nilai surganya gitu. Senang gitu. Saya sering bercerita begini Bapak Ibu, sampai kapan sih haji mabrur itu Pak umurnya Pak? Apakah 1 bulan setelah datang haji? Mboten Pak. Mabrur itu bukan sampai tanggal berapa, sampai bulan apa, sampai tahun berapa, tapi mabrur ini katanya Allah hatta ya'tiyakal yakin, sampai mati. Kalau sekarang kita disenangkan sama Mbak Susi sama Mbak Juki, itu umur menyenangkan orangnya itu sampai mati. Makanya misalkan saya tahun kemarin haji, ya, tahun sekarang harus tetap mempertahankan mabrur saya. Bapak Ibu, mencapai haji mabrur itu berat, tapi lebih berat menjaga mabrurnya haji, karena ada aspek sosial. Saya bercerita begini Pak, kita ini kan hidup dengan status ya Bu. Makanya saya lihat di belakang saya ini banyak yang sudah unggah status pengajian tasyakuran bersama Ustadz Idola. Keren. Saya tahu. Nah memang status itu harus. Dan mabrur itu status Pak. Mabrur itu status. Apa yang saya maksud status? Kalau ada orang bahagia seperti yang beliau rasakan, siapa pertama kali yang bisa merasakan kebahagiaan? Jawabannya adalah orang-orang terdekat dan orang-orang tercinta. Jadi kalau ada orang yang bisa merasakan kenikmatan haji beliau berdua, siapa? Anaknya, orang tuanya, saudara kandungnya, bahkan tetangga jamaah masjid ini yang merasakan. Aura mabrurnya itu yang merasakan orang-orang terdekat. Jadi orang baik itu Bu nggak boleh di luar. Kalau ibu-ibu itu memang menjadi wanita muslimah, yang pertama kali merasakan kemuslimahan ibu-ibu adalah suami, adalah anak. Sama kayak saya Bapak Ibu, kemana-mana itu kan nasihati orang, seolah-olah saya paling baik. Kalau ditanya siapa yang paling baik dari diri saya, tanya kepada istri anak-anak saya. Kalau mereka berkomentar saya orang baik, asli baik Pak. Bu, gimana muzak ibu? Waduh, suami saya itu baik Pak, setia, jujur, gemar menabung. Masya Allah, saya bangga dengan suami. Itu kalau komentarnya istri saya asli Pak Bu. Ya asli. Tapi kan ada sebagian suami ditanyakan kepada istrinya, Mbak ya apa bojomu? Wis mbak gak jelas bojoku. Ini petang tahun minggat gak nunggu parani nanti. Bagaimana dia menjadi orang yang baik? Keberadaan dia saja istrinya tidak tahu. Jadi nanti ada istilah Pak Juki sama Mbak Susi itu saling support dengan kemabruran. Ketika Pak Juki ada kesalahan, kan begini Pak, gak mungkin orang haji mabrur itu kemudian tidak boleh bersalah. Sesekali digudo sampai Mbak Susi, Papa haji mabrur Pak, kate ngamuk emosi, astagfirullahaladzim, labbaik Allahumma labbaik. Sing wedok yang ngono salah ngono ditegur. Mama ingat gimana komitmen wukufnya Mama. Astagfirullahaladzim, labbaik Allah. Waduh, nek ngoten Pak jos sampean, kate tukaran gak situ, kate amu-amuan gak situ. Juga kepada yang lain, kepada ingat haji mabrur, ingat haji mabrur. Bapak Ibu, biasanya kan puncak itu kan di Arafah. Setelah khutbah itu biasanya saya langsung kepada jamaah Bapak Ibu yang sekarang membawa orang tua, membawa ayah, membawa ibu, sekarang juga ini setelah zikir, setelah khutbah, setelah sholat duhur asar itu cari orang tuanya, mohon ridho kepada orang tuanya. Ini tempat yang paling mustajabah, ini tempat yang paling suci, cari orang tuanya, minta ridhonya, sujud di kakinya. Wala iwang tuan. Sudah ketemu sekarang. Bagi yang bawa istri, yang bawa suami, setelah kita mohon ampun bertaubat kepada Allah, cari suaminya, cari istrinya, mohon ridhonya. Kalau perlu istri sujud di kaki suaminya, cari sekarang juga. Bapak ibu cari sekarang juga, langsung boleh ibu cuni dewi-dewi. Pada duduknya laki-laki jamaah kan di depan Pak, ibu-ibunya di belakang. Mama, mana mama? Sudah tidak ingat apa-apa, ingat Allah saja. Mama, walau imamai gak ketemu merono kan, karena pakaian putih semua. Mama,
akhirnya ngerangkul, ternyata keliru istri orang, langsung mama keliru. Masya Allah, ketemu mama, ya Allah ma, ini papa ma, suamimu ma, suamimu wis seru pak, wis seru. Jadi kadang-kadang ada semacam penegasan untuk yakin suamimu ma, papa selama ini ma tidak bisa bertanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang suami. Papa sering salah, papa sering berdosa, papa sering bohong sama mama. Bu, itu pengakuan dosa di Arafah itu. Mereka tak syuting sampai video, tak syuting. Engkau tak kirim mari haji. Ya Allah papa salah ma, papa mohon ridho, mohon ampun. Cari saya ngetok, kon salah apa pak? Jadi selama ini sak temene yo bayarannya papa itu pak, iku 5 juta mas sak temene mas. Tapi tak kena kon mek 2,5 juta. Tadi kon ngocok pak, iyo. Makanya aku nang Arafah njaluk sepuro nang awakmu ya Allah mas, sepuro wis sing akeh. Lah sing 2,5 juta nang ndi pak? Mbok kena sapa? Tak simpen, tak tabung mah. Kon juga boros-boros mah. Nek njaluk iku tak kei mari ngono, tak kei nongkon kabeh. Pokoke aku sepurane sing akeh ya iya ya Allah, rangkulan. Ya Allah, Arafah iku rasane sadu. Tahu gegeran, tahu jiwit-jiwit gak eling kabeh wis. Ilingnya saya ini bersama dengan Allah. Sing wedok yang ngono mama juga pernah bersalah kepada papa ya Allah. Minta ampun pak, jalur sepuluh sing akeh jadi kasus kon salah apa ma ya Allah pak, duwe sing nang celana sing bolak-balik ilang ya Allah, iku dudu wong liya pas sing njupuk iku mama dhewe ya Allah. Tak video ambek aku ya, tak video nang Arafah. Sahdunya bu di Arafah itu seolah menjadi pengantin baru. Makanya kata Rasulullah, orang berhaji man hajja lillahi lam yarfus wa lam yafsuk raja'at min dunubi kayaumin waladathu ummuh. Dia pulang ke rumahnya seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah Bapak Ibu, fitrah, bersih, suci. Bagaimana Bapak Ibu dari awal juga diajari sama Allah ketika mengatakan labbaik Allahumma hajjan, pakai baju ihram putih bersih. Itu menunjukkan bahwa kita datang kepada Allah ingin dibersihkan hati. Kita datang kepada Allah dalam kondisi hati yang kotor, pikiran yang kotor, perbuatan yang kotor, kepingin bersih, kepingin suci seperti kesucian ihram itu. Kemudian turun Bapak Ibu ke pelataran tawaf itu. Waktu ifadah itu dilihat Masya Allah Bapak Ibu, koyok-koyok gak ada celah, gak ada celahnya, kosong, namanya pelataran Ka'bah waktu ifadah. Makanya namanya ifadah. Ifadah itu artinya banjir, meluber, rapat begini. Jenenge Pak Juki sampai Pak Susi kuandengan rapat ini. Pokoknya mah tak cekel awakmu sampai ucul mah. Kalau ganti nih makon mah, wis tak cekel. Biasanya istrinya di depan dirangkul ke pemburi. Makanya madhab Syafi'i ketika bersentuhan kulit itu di Indonesia kalau pakai madhab Syafi'i itu batal, di sana talfik madhab pakai Maliki. Jadi tidak ada batal bersentuhan kulit itu di sana. Itu luar biasa. Karena ada jamaah yang masih mempertahankan madhab Syafi'i di sana Pak, tidak bisa haji, nggak bisa tawaf, nggak bisa sa'i, balik wudhu, senggol wudhu mana, kesenggol wudhu mana. Akhirnya selesai tawaf wajah ngelumut, ini banyu terus. Masya Allah. Dan kita diingatkan Bapak Ibu, ketika kita datang ke sana, Masya Allah, penuh 7 putaran kita melintas di Ka'bah. Itu punjernya kehidupan, itu supremasi kebesaran Allah di muka bumi. Makanya ditanya kenapa tawaf itu harus 7 putaran. Karena tawaf ini adalah miniatur kehidupan, di mana kita berputar dalam rotasi kehidupan itu sebanyak 7 hari. Jadi sama dengan hidup Bapak Ibu. Lihat hidup. Jadi hidup itu kalau ada kalanya sumpek, ada kalanya penuh sesak, sebagaimana tawaf Bapak Ibu. Turun ke pelataran Ka'bah, Bismillah, Allahu Akbar, itu sudah tidak bisa bergerak, penuhnya luar biasa. Itulah hidup. Dalam 7 hari itu kadang-kadang kita menghadapi situasi yang bikin kita sesak Bapak Ibu. Diuji sama Allah. Tapi ingat, walaupun diuji tetap konsisten.
pundak kiri harus lurus ke Ka'bah, nggak boleh goyang-goyang, kecuali kalau kita didorong sama orang goyang sedikit balik lagi. Itulah kehidupan yang diajarkan Allah dalam tawaf. Walaupun dilanda musibah, problem hidup yang luar biasa, tetap konsisten, tetap istiqomah, dan lisan tidak pernah berhenti mengatakan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan itu doa wajib Bapak Ibu. Saya selalu menganjurkan jamaah kalau memang tidak hafal doa dan memang tidak ada doa yang langsung diajarkan secara khusus oleh Rasulullah SAW ketika melintas di Ka'bah, nggak ada doa khusus. Itu doa ijtihad para ulama saja, bukan langsung dari Rasulullah. Yang diminta cuma tasbih, tahmid, takbir, tahlil, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Adapun doa-doa itu terserah mau dibaca monggo, enggak juga enggak apa-apa. Karena hakikatnya orang tawaf itu bukan amalan lisan, tapi amalan perbuatan dan amalan hati. Ada doa Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sing apal mek pembibingit tok, jamaah gak kira apal. Apalagi sok-sokan maca buku, noblok akhirnya. Moro-moro nyelintung kesasar, hilang akhirnya. Sudah enggak pakai baca buku, biar dia mendengarkan lewat earphone-nya di sini ini sambil menirukan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kadang-kadang jamaah juga sudah capek pegel nggak menirukan tapi hanya baca amin 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 amin, disebut dengan haji amin itu, karena setiap di sana baca amin amin terus. Kadang-kadang juga kalau berbaca amin ganti oke, namanya haji oke. Tapi ingat, walaupun penuh di daerah Hajar Aswad, tetap harus komitmen, istiqomah. Lesannya tetap menyebut nama Allah, pundak kiri lurus ke Ka'bah. Tapi ingat Bapak Ibu, ketika di Rukun Yamani, saat kita melambaikan tangan, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar tanpa mengecup, itu posisi agak longgar. Itulah hidup Pak. Tadi di Rukun Hajar Aswad penuh sesak, di Rukun Yamani longgar. Inilah kehidupan yang diputar oleh Allah. Kadang sesak, kadang longgar, kadang sempit, kadang luas, kadang harus dengan senyum, kadang harus dengan menangis. Itu yang dirasakan oleh Mbak Susi sama Pak Juki selama membina rumah tangga. Naik turun, ya. Kadang-kadang senyum, kadang-kadang nangis, kadang suaranya lunak, kadang-kadang suaranya keras. Semua dikelirkan, dituntaskan dalam haji. Makanya biasanya orang itu kalau sudah haji Pak, gimana? Wes siap mati ta Mas sampean? Mesti jawabannya tetap gak siap. Padahal sudah dikelirkan sama Allah, sudah tuntas sama Allah. Kemudian naik sa'i Bapak Ibu, dan mereka berdua berhasil. Perjuangan, sa'yun artinya berjuang dengan sungguh-sungguh. Memang tawaf sama sa'i beda Bapak Ibu. Kalau tawaf itu mungkin agak ringan, putarannya sedikit. Sa'i ini berat Pak. Sofa Marwah 500 meter kali 7 3,5 kilo. Kalau musim haji, kalau musim umrah mungkin bisa berlari, Rabbi ufir warham. Musim haji nggak bisa Pak. Penuh, wadatnya setengah mati. Biasanya kalau putaran pertama itu baca doa inna sofa wal marwata min sya'airillah, masih lancar. Kedua masih lancar, tiga masih lancar. Kalau sudah sampai ke putaran kelima itu biasa wis pegel, sikile wis nyeret-nyeret ini. Akhirnya dongane inna sofa wal marwata. Cari Mbak Susi, pegel aku Pak, ayo mata gandeng tanganmu Pak. Iling Ibu Hajar mah, Ibu Hajar golekno banyu nanggone anake, ayo tak gandeng mah. Masya Allah, enake suami istri yang ngene lho Bu, pegel digandeng ya Allah. Ngono iku akhire sing pegel jenenge Pak Juki ya Allah. Aku sih iki sing pegel aku mah gandeng kon mah, kon tambah suwe tambah bot mah, kon tambah lemu mah. Wis Pak, siap Pak, kuat Pak. Tak ambung kon Pak, tak ambung. I love you Papa, semangat maneh. Inna sofa wal marwata. Ya Allah. Ngeten iki seneng ya Allah. Iku pengen balik maneh.
balik mana ke Mekah. Ini perjuangan Bapak Ibu. Sampai kemudian wukuf di Arafah, berdua merenung tentang kehidupan. Sampai mabis di Musdalifah, sampai lontar jumroh, diingatkan oleh Allah bahwa kehidupan yang mereka jalani berdua ini penuh dengan ujian. Baik ujian yang dari Mbak Susinya, baik ujian yang dari Pak Jukinya, maupun ujian dari anak-anaknya. Sebagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji sama Allah. Dan ujian pertama adalah ujian keimanan Bapak Ibu. Makanya Ibrahim itu ketika yakin bahwa mimpi untuk menyembelih Ismail itu adalah mimpi dari Allah, itu pun dimanfaatkan oleh setan dan mengatakan kepada Ibrahim, nggak mungkin mimpi itu dari Allah, dan nggak mungkin Allah itu menyuruh hambanya untuk menyembelih anaknya. Padahal Ibrahim sama Ismail sudah yakin. Ibrahim yakin tapi ragu-ragu. Justru yang membuat semakin yakin adalah Ismail. Karena waktu itu ketika diminta Ismail ini, itu jawabannya nggak lumrah Bapak Ibu. Ibrahim mengatakan, ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuk fandur madza tara. Anakku tercinta, sesungguhnya ayah telah melihat dalam mimpi nak diperintahkan Allah menyembelih engkau, apa pendapatmu? Fandur madza tara. Dan jawaban Ismail ini membuat Ibrahim bergetar Pak. Dia mengatakan, ya abadif alma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah, laksanakan perintah itu, niscaya aku akan menjadi orang-orang yang sabar. Seorang anak yang masih belia ditawarkan disembelih oleh ayahnya, menjawab, ayah laksanakan, niscaya aku menjadi anak-anak yang sabar. Kaono Pak nang Sudarjo arek koyo ngene wis kaon. Yang punya iman yang luar biasa, tataknya luar biasa. Mungkin kalau orang Sidoarjo beda jawabannya Pak. Kira-kira nek enten wong tuwa iku kok anak enak ya apa nak? Iki bapak ngimpi nyembelih kona ya apa nak? Pendapatmu ya apa? Anak yang jawab, ya apa nih bapak disi tak sembelih ya. Bapak wis tuwa ngono wis gak produktif maneh. Aku lak sik enom Pak, masa depan masih panjang. Niku nek arek Sidoarjo. Jadi Bapak Ibu, bagaimana diajarkan membina, merawat dan mendidik keluarga. Dan akhirnya dilempar setan itu oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bismillahi Allahu akbar rajmal lisyayatin warridho lirrahman. Ya Allah, aku melempar setan untuk mengharap kasih sayang. Ternyata godaan tidak hanya pada bapaknya, ibunya juga digoda. Makanya di hari kedua itu yang dilontar adalah 3 jumrah. Yang pertama jumratul ula. Ula itu menunjukkan bahwa jumratul sughra itu anaknya. Yang kedua adalah jumratul wusta, istrinya. Yang ketiga adalah jumratul aqabah, itu ayahnya. Jadi rumah tangga itu selalu diuji dengan 3 ini pilar ini Bapak Ibu. Nek gak teko bapak nek gak teko ibu atau anaknya. Kadang-kadang bapaknya kuat, ibu gak kuat. Bapaknya kuat, ibu kuat, anaknya gak kuat. Makanya disebutkan ittiba kepada kehidupan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bapak Ibu sekalian, kesempurnaan ibadah dan kesempurnaan kehidupan itu ada pada haji. Makanya Rasulullah mencukupkan dengan haji mabrur, dan itu dilaksanakan sekali dalam kurun waktu kehidupan beliau, disebut dengan hujjatul wada atau haji perpisahan. Biasanya Bapak Ibu, setelah haji itu ada banyak hal yang berubah, dari hal yang paling kecil ya, apalagi dengan hal-hal yang besar. Pertama dalam hal ibadah, yang kedua dalam hal muamalah, interaksi sosial. Biasanya kalau setelah haji itu senangannya lebih banyak diam daripada bicara. Biar saat turunnya haji ini ngomong terus Pak. Setelah haji itu bedanya apa? Ngomongnya dengan tafakur, banyak muhasabah, banyak berpikir. Jadi kalau nanti Pak Juki rotok pendiam ya dimaklumi ya Pak, teko haji.
Ya bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi karena untune lorong. Enggak tafakur Bapak Ibu, enggak banyak bicara tapi banyak berpikir. Itu biasanya begitu. Kemudian karena ada kalimat yang disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa it'amut ta'am. Kenapa ada contoh suka berbagi makanan? Mungkin sebagian dari jamaah yang rawuh tadi melihat ini syukuran haji apa mantu ya, modelnya cateringnya koyok masya Allah, ini mantu ke Pak Juki. Ternyata setelah syukuran haji demi hanya untuk menghormat kepada panjenengan, menservis panjenengan.